Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Salam sehat. Kita ketemu lagi bagi kelas Logistik Policy dan Regulasi atau Logistik Policy and Regulation untuk kelas Institut Setiami ya di hari Senin jam 12.30. Oke, dalam pertemuan pertama bahannya atau yang kita akan bahas adalah fungsi dan materi peraturan perundang-undangan. Oke, di dalam kelas kita sudah sampaikan, ini akan saya sampaikan lagi di dalam video, jadi bisa disimpan ya. Jangan lupa nantinya akan sebagai bahan untuk kita evaluasi dan UTS ya, serta UAS. Oke. Untuk chapter pertama, kita akan bicara adalah jenis perundang-undangan, fungsi perundang-undangan, dan materinya. Ya, jadi kita ulang bahwa jenis perundang-undangan ini pertama adalah setiap pembentukan peraturan undang-undang harus mempunyai landasan dan dasar hukumnya ya, yang jelas. Nah, jadi apabila tidak terdapat landasan tersebut, maka batal demi hukum dan juga dapat dibatalkan. Lalu yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan dibentuk dapat juga dijadikan landasan atau dasar yuridis atau dasar hukumnya ya. Nah, yang ketiga adalah pembentukan dari peraturan perundang-undangan prinsipnya bahwa perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan atau perundang-undangan sederajat atau yang lebih rendah. Nah, ini jenisnya ya, jadi 3. Baik itu nanti di pemerintahan, di MPR sampai kepada provinsi ya. Oke. Dasar dari undang-undang di Republik Indonesia, ya, kita di negara yang tercinta ini, yaitu jelas Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua adalah ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Lalu berikutnya adalah undang-undang atau Perpu ya, peraturan pengganti perundang-undangan. Nah, yang keempat adalah peraturan presiden. Nah, inilah dari ketentuan hierarki urutannya ya. Jadi yang paling tinggi jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai perbandingan di dalam TAP MPR, ya ini saya ambil dari kita punya bahan ya chapter 1 bahwa di tahun 1945 ya dalam awal ketetapan MPR, lalu Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, lalu Kepres ya. Itu tahun 66, setelah itu digodok lagi. Jadi itulah urutannya ya. Nah, setelah itu perjalanan waktu di tahun 2000 ya itu tetap Undang-Undang Dasar 45 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu dan PP. Nah, itu ya urutannya. Nah, di tahun 2011 2014 yaitu adalah tetap Undang-Undang Dasar 45 paling tinggi, ketetapan MPR ya. Lalu di 2014 Undang-Undang Perpu ya, karena tetapan MPR-nya sudah jalan. Terus peraturan pemerintah ya. Di tahun 2012, di 2014-nya Perpres. Nah, setelah di 2011 itu Perpres, untuk 2014 itu bisa langsung dari Perpres turun ke Perda atau provinsi. Nah, inilah urutan dari perbandingan jenis peraturan dalam hal dari tahun 1966 sampai 2014 ya. Jadi sekarang ini dipakainya adalah dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar atau Perpu, Undang-Undang, peraturan pemerintah, Perpres, dan langsung turun ke Perda atau provinsi. Oke, dalam norma-norma fungsi Undang-Undang Dasar 1945, semua komponen atau Undang-Undang Dasar ini hukumnya adalah tertulis ya. Jadi sebagai hukum dasar 1945
1945. Jadi merupakan hukum yang tertulis. Nah, jadi fungsinya adalah dalam undang-undang ini, fungsinya penormaan kekuasaan, ini fungsi normatif. Lalu kedua, alat untuk menggunakan kekuasaan, fungsi instrumental. Yang berikutnya adalah alat perlindungan hukum bagi masyarakat, ini fungsi jaminan. Jadi ini semua dasarnya seperti itu ya. Jadi kedudukan, sifat, fungsi perundang-undangan, fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ya, jaminan kepada masyarakat. Nah, dalam peraturannya jelas memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keterentaman masyarakat. Gitu ya. Dan menimbulkan ketertiban masyarakat. Lalu selanjutnya memberikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa keadilan. Ini ya, setelah semuanya diundang-undangkan ya. Lalu materinya adalah mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di mana dalam muatan itu diperintahkan suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang lagi. Berikutnya adalah materi Perpu sama dengan materi undang-undang. Jadi sederajatnya. Nah, materi peraturan pemerintah berisi untuk menjalankan undang-undang tersebut. Lalu kalau peraturan presiden ya berisi materi yang diperintahkan undang-undang dasar undang-undang tadi ya dalam melaksanakan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya turun ke peraturan daerah, ini membuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah ya. Jadi nanti di setiap daerah akan berbeda dalam tadi kita langsung nanti bicara logistik regulasi. Nah, peraturan desa sekarang juga turun, dapat juga penyelenggaraan dalam urusan desa. Oke, jadi disinilah materinya hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan penegakan kedaulatan negara, ya, lalu wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta nanti keuangan negara. Begitulah chapter pertama. Jadi kita bicara tadi chapter pertama ini dalam mata kuliah Logistic Policy and Regulation adalah jenis fungsi dan materi muatan perundang-undangan. Demikian, kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan ini sebagai materi nanti buat kita UTS dan UAS. Terima kasih. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.